Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha minal qurubil izam, wa ashhadu anna muhammadan dhu syafa'atil uzma yaumal izdiham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sabaquna bil imani wal islam, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah ta'ala berikan lawan kita, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung semua nikmat yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita, la tuhsuha, engkau tidak akan mungkin bisa untuk menghitung segala nikmat yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih dalam suasana Idul Adha, hari tasyrik, di tanggal 13, 11, 12 dan 13. Ada keterkaitan antara Quran surah nomor 107 dan 108. Jadi memahami Quran 108 yang berbunyi inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu tidak terlepas dari pemahaman Quran surah nomor 107 yang berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu tidak terlepas. Kalau hendak memahami rahasia dari perintah sholat dan berkurban, jadi kurban itu ada keterkaitan dengan sholat. Kalau di dalam Quran surah Al-Ma'un, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Yukadzibu biddin. Orang-orang yang mendustakan agama adalah mereka-mereka orang yang munafik. Antara lidahnya, antara perbuatannya itu jauh berbeda. Itu adalah mereka-mereka pendusta agama. Mengatakan A, berbuat B. Kemudian yang kedua, di situ ada yadu'ul yatim.
Mereka menghardik anak yatim. Kemudian la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan, tidak mengajak untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Alladzina yura'una, mereka riya, mereka syirik kepada Allah. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, mereka mencegah memberikan sesuatu. Kemudian solusinya adalah Quran surah 108. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya engkau wahai Muhammad kami berikan al-kautsar. Jadi al-kautsar itu tafsirannya annahu nahrun fil jannah, adalah satu sungai yang ada di dalam surga. Wa'adanihi Rabbi, yang Allah Ta'ala janjikan. Fihi khairun katsir, di situ terdapat beberapa kebaikan. Ahla minal asal, jadi karakteristiknya Telaga Kautsar itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu karakteristiknya. Kita tidak membayangkan, Pak. Kalau kata Rasul itu Telaga Kautsar itu lebih manis daripada madu, kita kadang membayangkan. Kenapa? Karena lidah kita nih hanya merasa yang paling manis sesuatu itu adalah madu. Setelah itu kadang kita merasa. Berarti makanya kata Rasul, mala ainun ro'at, surga itu mala ainun ro'at, mata tidak melihat, wala uzunun sami'at, telinga tidak mendengar, wala khatara'an qalbi basyar, tidak terlintas daripada hati seseorang. Berarti kalau kita menggambarkan surga itu seperti ini, berarti itu salah. Salah kan? Kenapa? Karena Rasul mengatakan wala khatara'an qalbi basyar, tidak terlintas dalam hati manusia. Nah, akan tetapi surga itu punya karakteristik tersendiri. Huffat bil makarih. Orang yang hendak menuju ke dalam surga itu diliputi dengan sesuatu yang kadanya nyaman. Melawan hawa nafsu kadanya. Sebaiknya neraka itu diliputi dengan sesuatu yang nyaman. Wa asyadda bayadan minal laban. Telaga Kautsar itu lebih putih daripada susu. Adakah lagi yang sepengetahuan kita adalah yang lebih putih daripada susu? Tidak. Nah, ini digambarkan, Rasul menggambarkan bahwasanya Telaga Kautsar itu lebih putih daripada susu. Wa abrada minasalji, dan lebih dingin daripada es. Itu karakteristiknya. Wa alyana minazabat, lebih halus daripada buih. Itu karakteristik Telaga Kautsar itu seperti itu. Nah, kemudian di sampingnya hafatahu zabarjad. Jadi di sungai. Di siring-siringnya itu zabarjad. Oh, zabarjad. Sejenis batu zabarjad. Nah, kemudian wa awanihi minal fiddah. Gayungnya, wadahnya itu daripada perak. Nah, ini karena kita bahas fikihnya di sini kan, ketemunya di situ. Di dalam surga kita dibolehkan menggunakan wadah emas dan perak. Di Telaga Kautsar saja gayungnya aja, wadahnya dari perak. Kenapa kita di dunia diharamkan? Nah, itu kan kita bahas fikihnya itu situ kan. La yadma'u man syaraba minhu, orang yang minum Telaga Kautsar tidak akan pernah kehausan.
Nah ini yang kita cari itu kita. Makanya orang yang minum telaga Kausar, dia tidak akan pernah kehausan di akhirat. Walaupun matahari sejengkal itu kada kehausan. Itu yang kita harapkan. Nah, setelah menceritakan tentang telaga Kausar, fasolli li rabbika wanhar. Dalam salat. Nah, berarti di dalam Quran surah Al-Ma'un itu ada salat. Di dalam surah Al-Kautsar ada salat. Nah, ya kalau lah. Tapi salatnya berbeda. Di surah Al-Ma'un mereka fawailun lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Kalau di dalam Al-Kautsar fasolli, tapi khalisatan lillah, ikhlas bujur-bujur karena Allah. Nah, kemudian solusinya apa? Wa yamna'unal ma'un, lawannya apa? Di surah Al-Ma'un mereka mencegah memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, di dalam surah Al-Kautsar disuruh berkorban, memberikan sesuatu kepada orang lain. Berarti surah Al-Kautsar ini adalah solusi daripada surah Al-Ma'un. Pada ketika surah Al-Ma'un itu mereka riya, di dalam surah Al-Kautsar disuruh ikhlas. Nah, paham lah Pak? Nah, asik loh surahnya nih. Jadi dua-duanya nih imbang Pak. Jadi ikhlaskan sholat dulu. Jangan, makanya berkorban itu kada kawa sembarangan. Sholatnya dibujuri. Maulah sholat hari raya itu hukumnya sunnah muakkad. Kemudian berkorban sunnah muakkad. Di dalam Quran surah Al-Kautsar itu sholat disuruh baru berkorban. Namanya kan nambah korbannya sembahyang. Jangan garisik sembahyangan. Karena begandengan. Sholat dulu. Tahmid, tahlil. Ya kalau takbir. Makanya takbir hari raya itu beda dengan takbir Idul Fitri. Adha ini ada dua takbir. Ada takbir muqayyad, yalah, ada takbir ghairu muqayyad. Kalau yang muqayyadnya hari Idul Adha dan tasyrik. Nah, kalau yang sebelum mulai tanggal 1 Zulhijjah itu sudah boleh bertakbir. Makanya takbirnya ghairu muqayyad. Nah, itu berkaitan dengan takbir. Nah, kemudian berarti antara Quran surah Al-Ma'un dengan Al-Kautsar ini ada keterkaitan. Nah, makanya pesan moralnya di mana? Berarti di sini ada dua komponen. Yang pertama adalah dari aspek vertikal dan horizontal. Nah, vertikalnya baiki hubungan lawan Allah Ta'ala dahulu. Dalilnya mana? Ya Al-Quran tadi. Al-Ma'un, Al-Kautsar. Baiki hubungan lawan Allah baru dengan manusia. Ya kalau orang nangka ini sosialnya baik, benar. Allah sedekah. Tapi hubungan lawan Allah kada baik. Ada orang nangka itu. Yang penting lawan manusia aja. Masalah urusan Tuhan itu urusan pribadi. Kada itu. Ada ulun sering mendapatkan jawaban seperti itu. Yang penting kita baik lawan manusia dulu aja. Masalah lawan Tuhan itu urusan pribadi. Nah, itu ada jawaban kayak itu. Padahal dalilnya yang sahih dalam Al-Quran itu fasolli li rabbika wanhar. Baiki hubungan lawan Allah, soalnya lawan manusia baik. Jadi tidak ada ketimpangan. Atau sebaliknya, lawan Allah Ta'ala baik, lawan manusia kada baik, salah juga. Lawan Allah Ta'ala, lawan manusia baik, lawan Allah Ta'ala kada baik, salah juga. Harus seimbang. Nah, itu.
Jadi jangan sampai timpang. Oleh karena itu ibadah kurban ini banyak, kalau kita kaitannya dengan fikih itu banyak. Nah, berkaitan dengan wadah. Makanya di dalam fikih tohara itu ada namanya aniyah. Aniyah itu salah satunya la tashrabu bi aniyati dhahabi wal fiddah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jangan minum di situ. Terbalik kalau dengan di akhirat, la ta'kulu fi sihafiha, jangan kalian makan dengan menggunakan dua tadi, emas dan fa innaha lahum fid dunya, karena orang-orang yang menggunakan emas dan perak pada ketika mereka makan dan minum itu hanya teruntuk mereka-mereka di dunia. Walakum fil akhirah, sedangkan kalian orang yang beriman itu di dalam akhirat. Artinya apa? Nah, di sini simbol emas itu simbol status lah. Kalau kita bicara masalah sosial, emas, perak itu status. Di sini Islam itu mengajari sebenarnya bukan hanya perak dan emas, sesuatu yang megah-megah itu diusahakan hidup kita tuh sederhana. Kemarin sudah ulun bicarakan tentang ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Celaka mereka yang menyembah dinar, celaka mereka yang menyembah emas, celaka mereka yang menyembah pakaian. Kenapa? Karena di dalam neuroscience ini ada ilmunya namanya neuroscience. Itu ilmu yang membicarakan tentang otak manusia, membicarakan saraf manusia. Nah, kalau orang itu ketujuh hidupnya mewah, pianina ketujuh hidup mewah, itu pasti karena ada merasa diri itu puas, bangga. Ya kada? Jam larang, kita melihat jam kawan murah, rasa apa kira-kira? Itu dopamin muncul. Dopamin lah. Nih, zat yang ada di dalam awaknya, dopamin. Kayak senang, bangga. Nah, kemudian pada ketika mereka ini sudah merasa bangga, muncul dopaminnya, hidup itu karena hendak tampil mewah terus. Coba lihat ya. Orang yang ketujuh larang-larang itu maulahnya memakai barang bebarang. Ada mau lah. Nah, harus branded tuh pakaian nih. Nah, amunnya sudah hendak tampil yang mewah-mewah, ya itu kenanya kada hendak hidup sederhana, kada hendak hidup susah. Itu Islam tuh mengajari. Kita nih kadang diada-adakan. Kita nih hidup nih diada-adakan. Duit isi seadanya. Manukar wani berhutang supaya ada, diada-adakan. Umrah berhutang. Makanya bulan Zulhijjah itu ada dua aspek yang paling penting, aspek haji dan aspek kurban. Lalu bagaimana mereka-mereka yang berhutang? Umrah berhutang. Diterima Allah lah itu kira-kira menurut pian. Menyalahi Al-Quran, titik.
Ulun kada memadahi diterima atau kada, menyalahi Al-Quran, selesai. Masalah diterima atau kada itu urusan Tuhan, tapi menyalahi Al-Quran. Manis tato'a ilaihi sabila. Orang yang mampu menuju ke sana. Amunnya bahutang, berarti kada mampu berarti. Bila tuntung umrah kena, bila datang ke Banjar, ayo pian bayari, berkredit. Berapa julung sebulan? 2 juta sebulan. Nah, kada mampu, dipaksa-paksa. Ya tadi, kita tuh diada-adakan. Wani bahutang. Apakah hutangnya sudah budaya, Pak? Nah, makanya berdoa terus lawan Allah. Ya Allah, jangan supen-supen lawan Allah Ta'ala tuh berdoa. Ya Allah, jadikan ulun sugih, selesai. Jadikan ulunnya orang sugih lah. Jangan supan-supan lawan Allah Ta'ala berdoa. Ya Allah, jangan sampai ulun tahu hutang. Amun tahu hutang jua, jangan lawan orang jauh tahu hutang. Amun tahu hutang jua, ya Allah, hai, jangan lawan orang jauh tahu hutang. Amun tahu hutang lawan orang partunya mana aja, lawan bini tahu hutang kali masalah ya Allah pancar. Nah, itu doanya kabul, pian doa kada tahu hutang, kada tahu hutang lawan orang. Nah, makanya kadang dipaksa-paksa itu kada mampu. Diterima kada? Kira-kira menyalahi aturan Tuhan, titik. Masalah diterima, mau dipaksa-paksa Tuhan dia kada memaksa itu. Nah, makanya dopaminnya itu muncul. Nah, makanya kita tuh hidup seadanya. Kita nih mampu aja menukar sesuatu, tetap hidup sederhana. Nah, makanya hidup itu fungsinya. Nah, kemudian ini larangan. Jadi jangan sampai. Nah, kemudian alladzi yashrabu, ini sanksinya. Orang-orang yang minum. Berarti kalau la tashrabu itu dilarang, Pak, berarti haram hukumnya, Pak. Perak, gasan makan, gasan minum, berarti hukumnya haram berarti. Sanksinya apa? Alladzi yashrabu, mereka yang minum fi ina'il fiddah, wadah daripada perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka menggurak di dalam parutnya api neraka jahanam. Ini sanksinya. Berarti orang-orang yang menggunakan emas dan perak sama dengan memasukkan api neraka jahanam di dalam parutnya. Ini menggunakan, memakai. Lalu bagaimana hukumnya? Lakian bakalong emas. Ayo, ujar Nabi, barang siapa yang minum di wadah perak, maka parutnya menggurak, ada di dalamnya api neraka jahanam. Berarti orang-orang yang bakalong emas nang kaya apa? Lakian. Kalau babinian kada apa? Kalau lakian, Bang, berarti sama kada memakai. Hati-hati, Pak, itu. Menggunakan makan minum haram, memakai pun sama hukumnya haram. Masih banyak ulun melihat lakian memakai kalung emas. Itu bukan tidak ada hukum, itu ada hukumnya. Paling tidak hukumnya haram. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan hewan, idza dubighal ihab faqad tahura. Apabila hewan itu disamak, maka hukumnya suci. Tapi disamak lah, Pak. Samak itu kayak misalnya ini kulit sapi misalnya, Pak, kulit sapi. Nah, itu disamak itu hanya suci. Walaupun hewan dari bangkai. Berarti, Pak, kita misalnya menyembelih kurban.
kulitnya itu boleh kada dipakai? Boleh. Sucinya itu disamak. Nah, akan tetapi ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan suci kecuali seberatan hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Jadi daging kulit babi itu kada boleh disamak. Kalau ikan tarbang tuh, tarbang itu samak tuh, hasil samak. Terbang, kulit-kulit, jadi sepatu, kemudian tas. Nah, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, itu yang kada suci itu cuman anjing lawan babi. Tapi menurut Abu Hanifah, yang suci itu seberataan hewan itu suci kecuali babi. Berarti anjing masuk ada Pak? Anjing suci kada? Menurut Imam Abu Hanifah. Jangan pukul rata Pak. Berarti anjing ini boleh hukumnya suci disamak. Boleh digunakan apabila sudah disamak. Ini menurut Imam Abu Hanifah, Hanafiyah. Nah, ini perbedaan pendapat lah. Tapi ini kita ambil yang mana kena? Jadi jangan menghukumkan Pak. Nah, makanya ilmu itu ada pendapat menurut A, menurut B, tapi ambil yang paling kuat. Nah, ada lagi menurut Maliki, hewan yang disamak itu semuanya suci. Tapi sucinya secara johir. Luarnya aja, bila kena basah itu hukumnya najis. Itu menurut Imam Malik. Nah, sedangkan menurut Ahmad bin Hambal itu kada suci sama sekali. Berarti terbang. Nah, itu Pak implikasi hukumnya kena. Berarti terbang itu kada boleh. Kelatuk tuh najis. Menurut Ahmad bin Hambal. Menurut kita yang mana kira-kira? Ulun memberikan pilihan. Pian yang mana kira-kira? Umpat nang inikah? Umpat nang itukah? Umpat nang mana kah? Kalau umpat Ahmad bin Hambal itu kada suci berarti. Najis itu berarti. Kelatuk tuh najis. Pemaulitan tuh najis anu barang itu. Kalau menurut Ahmad bin Hambal. Tapi kalau menurut Asy-Syafi'i, yang najis itu cuman anjing lawan babi. Nah, itu yang najis. Nah, benda-benda najis, ini najis nih. Hewan itu apabila dia disembelih kada menyebut nama Allah, kada sah. Ada di penyembelihan pada penyembelihan itu hati-hati benar. Kenapa? Hewan ini, makanya orang yang menyembelih, ulama mensyaratkan Ahmad, kemudian Imam Malik, Abu Hanifah, hewan yang disembelih kada menyebut nama Allah itu hukumnya bangkai. Makanya hati-hati tuh pian tuh, misalnya ada orang yang menyembelih kurban, bacaan katanya menyebut nama Allah kada. Amunnya menyebut nama Allah berarti halal hukumnya. Tapi apabila kada menyebut nama Allah berarti itu bangkai. Berarti pian temakan. Nah, itu implikasi hukumnya. Makanya didengarkan tuh orang penyembelihan tuh membaca kadanya. Atau Allahu Akbar pakainya langsung. Hati-hati tuh. Itu menurut Ahmad, Malik, Hanafi itu bangkai hukumnya. Kita makan bangkai berarti pian. Nah, dalilnya wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahu alaihi wa innahu lafisq. Janganlah memakan daging yang tidak disebutkan nama Allah.
Nah, adapun menurut Syafi'i itu walaupun orang itu kadang menyebut nama Allah pada ketika menyembelih kurbannya, menyembelih hewannya itu tetap halal. Dalilnya apa? Zabihatul muslim halalun, tapi hadisnya bermasalah. Menurut Asy-Syafi'i boleh menyembelih ayam, boleh menyembelih sapi tanpa menyebut bismillah. Itu menurut Syafi'i. Kalau menurut Malik, Hanafi, Ahmad itu kada boleh, harus mengucapkan bismillah. Kita lihat di dalilnya mana yang paling kuat. Nah, dalil yang zabihatul muslim halalun, sembelihan orang muslim itu halal, itu dalilnya hadisnya bermasalah. Berarti tinggal yang paling kuat. Yang paling kuat adalah orang yang menyembelih hewan kurban, menyembelih kambing, menyembelih sapi tanpa menyebut nama Allah, hukumnya bangkai. Kada sah hukumnya. Berarti harus mengucapkan bismillah, itu menjadi syarat. Nah, makanya bismillah. Bagaimana sembelihan orang non muslim? Orang Kristen yang menyembelih Buddha atau apa, bolehlah kita makan. Yang haram itu yang bukan ahlul kitab. Ini baik non muslim ini ada yang ahlul kitab, ada yang bukan ahlul kitab. Yang ahlul kitab itu Yahudi, Kristen, Islam. Itu ahlul kitab. Sebelum Islam itu punya kitab. Itu ahlul kitab karena Kristen, Yahudi dan Muslim. Nah, yang bukan ahlul kitab, yang kada bisi kitab. Nah, bagaimana sembelihan yang bukan ahlul kitab? Itu ulama menghukumkan hukumnya haram. Kada boleh. Yang ahlul kitab itu hukumnya halal. Tapi ahlul kitab ini terbagi dua. Ada ahlul kitab sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada ahlul kitab sebelum diutusnya Nabi SAW. Yang boleh itu sesudah diutusnya Nabi SAW. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang haram itu sesudah diutus Nabi SAW. Jadi sebelum dan sesudahnya jadi implikasi hukum. Yang halal itu yang sebelumnya, yang haram itu sesudah. Karena itu terjadi penyelewengan. Makanya ada ulama mengatakan, janganlah kalian makan sembelihan Yahudi Bani Taglib. Bani Taglib itu sesudah kebangkitan Nabi. Karena ada terjadi penyimpang. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, sama aja. Sesudah kebangkitan Nabi atau sebelum itu sama-sama hukumnya halal. Kita kan tapi ahlul kitab lah. Kristen misalnya menyembelih sapi. Nah, itu boleh. Tapi dia ahlul kitab. Dan dia harus menyebut nama Tuhan juga. Nah, itu tuh syarat menjadi syarat. Yang kedua, hewannya harus halal pada agama Islam. Syarat hewannya harus halal. Ayam halal, kambing halal. Tapi ini namanya menyembelih. Kalau ikan ada lagi kan nang bisanya, timbul ada nang Kristen nang bisa. Nah, boleh kada? Boleh. Nah, kemudian syaratnya lam yadhkur ghaira ismillah. Dia tidak menyebut nama selain daripada nama Allah. Kalau dia menyebut selain daripada nama Allah, maka hukumnya itu adalah haram. Ini berkaitan dengan non-muslim yang
menyembelih. Apabila terlepas daripada 3 syarat ini, maka hukumnya kada boleh. Ini berkaitan dengan, nah makanya kurban ini berkaitan dengan kurban. Ada yang bertakun hewan dulu, Ustaz ya. Kurban itu hewan kurban dan praktek kurban. Apakah hanya ada di zaman Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Sebenarnya kalau kita lihat, ulun mencoba merinci. Di setiap nabi itu ternyata ada kurban. Kita hanya terbatas di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya apalah sepengetahuan kita. Ternyata kalau misalnya dapat kurban hari ini masih pantarlah, siap masih bisa lah kalau karena masih kalau ada misalnya Pak, ulun dapat kurban. Karena habis tang hari hanya selesai. Zuhur. Yalah hari tasyrik, zuhur ke asar kan? Zuhur kalau salah asar lah. Asar. Nah, ada 2 gambaran antara seorang petani dan peternak. Makanya kata Allah, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Baca, ceritakan tentang kabar berita anak Nabi Adam alaihi salam dengan benar. Idza qarraba qurbanan. Pada ketika keduanya berkorban. Nah, itu kan? Anak Nabi Adam itu berkorban. Yalah. Idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, satu diterima walam yutaqabbal minal akhar, satu kada diterima, satu diterima, satu kada diterima. Qala la aqtulannak, jadi nang kada menerima ni bepandir. Qala la aqtulannak, engkau akan kubunuh. Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, ujar nang saiko. Ujar nang kurbannya diterima, bahwasanya yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Ibadah orang yang bertakwa itulah yang Allah Ta'ala terima. Siapa nang berdua nih? Qabil lawan Habil berkurban. Yang diterima itu adalah si Habil. Kenapa karakteristiknya si Qabil ini berkurban dengan yang paling buruk diberikan kesentuhan. Sedangkan si Habil ini peternak memberikan hewan yang terbaiknya untuk dikorbankan. Lalu ulun tak ingat ada orang makanan tuh nabil hendak basi hanya diberikan. Hendak basi tuh makanan tuh hanya diberikan orang. Apa hukumnya nih tuh? Seorang yang ada memakan apalagi orang. Orang ini kada mampu, bujur rainya nih kada mampu, tapi dihargai. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala menerima ibadah pemberian orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tahu dulu bang lah, tahu gua ini lah. Belum dasar bujur mana mu ya pak? Bila hendak basi dah hendak lawas sudahnya dibarakan orang kada mampu. Jangan sampai terjadi lawan pian nang itu. Bila barang untuk ada baik, jangan hendak berpikir memberikan ke orang. Diterima Allah Ta'ala kadakah? Yang jelas kada baik. Itu jawabannya. Masa terima Allah Ta'ala kadakah? Yang jelas kada baik. Allah Ta'ala kada suka dengan yang kada baik. Apalagi tegerat di hati pian. Oh ini kada temakan jojar. Seorang jangan ada memakan. Maka sedekah itu yang
Yang paling baik yang kita beri. Pemberian itu yang paling baik yang kita beri lawan orang. Kita nih makan misalnya, makan nih nak, baras bulog misalnya makan. Bersedekah baras unus. Itu aturannya seharusnya. Jadi memberikan ke orang itu yang paling bagus. Dan jangan sampai terlintas di hati pian, di akal pian, aku kada makan juga daripada basi, baik aku beriakan. Jangan sampai nampak itu. Dihargai Allah Ta'ala lah. Cerita dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 28. Dihargai Allah Ta'ala lah pemberian. Nah ini yang kadang kita tuh masih alih mana menggau. Tapi wah ini karena kalau lah. Nah kembali turun ke ini Nabi Adam alaihissalam. Berarti ada kurban itu. Nabi Idris kurban kan? Tapi kalau Nabi Idris ini banyak kurbannya. Pemberiannya kepada Tuhan itu banyak. Ada bukhur, tahu kan bukhur lah, bukhur. Bukhur itu sesuatu yang harum-haruman, itu bukhur. Nah kemudian ada lagi zabaheh, ada lagi rayahin dan macam-macam itu. Nah kalau di zamannya Nabi Nuh, berarti karakter si hewan ada. Di zaman Nabi Nuh itu dibakar kurban itu. Disediakan, nah kemudian fariqat dibakar. Nah kalau Nabi Musa alaihissalam, kalau Nabi Musa itu 3 kurban itu. Yang pertama kurban yang dibakar. Kalau kita kan di zamannya Nabi Muhammad satu aja kurban itu. Disembelih lalu dibagikan. Tapi kalau Nabi Musa itu dibakar, baik. Dibakar kulitnya dibariakan lawan dukun. Yang kedua mukhlisul khati'ah. Yang kedua itu di separuh gasan dukun, separuh gasan orangnya. Ini supaya apa? Supaya mengingat akan kesalahan. Yang terakhir itu keselamatan. Pak, menyembelih kurban itu gasan keselamatan. Nah, sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW gunanya kurban itu hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan lain, apalagi riya, sum'ah dan ujub. Nah, ini berkaitan dengan tema hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dan mudah-mudahan setelah hari raya Idul Adha kita makin istiqomah dan makin peduli kepada urusan sosial. Amin amin ya rabbal alamin. Adakah pertanyaan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan tema hari? Jadi Oh, okay. Nah kalau menurut itu babus saidnya, babus said itu bab berburu. Nah kalau bab berburu itu pada ketika melepaskan panahnya, melepaskan tembakannya dia harus mengucapkan bismillah, wajib hukumnya mengucapkan bismillah. Apabila kada mengucapkan bismillah maka hukum dari binatang itu adalah bangkai. Jadi memang tetap hukumnya wajib. Nah sama kayak kawan buruan tuh ada yang kita berburu dengan alat, ada yang kita tuh berburu dengan hewan. Biasanya menggunakan anjing buruan. Nah kalau misalnya kita menggunakan anjing, kita tetap menggunakan Bapak diwajibkan membaca bismillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disesahnya diikutnya tuh itu kan najis tuh. Nah, jadi tatak yang di area ikutan anjing itu. Nah, sisanya tuh boleh dimakan. Asal hewannya tuh masih hidup. Nah, kalau masih hidup kan jadi yang mematiinya tuh bukan tembakan, bukan ikutannya, tapi sembelihannya. Jadi misalnya menembak, Pak, bismillahirrahmanirrahim, tembak, kelepek-kelepeknya hanya sembelih. Nah, itu berarti kada matinya di tembakannya itu kada, tapi di sembelihannya itu. Nah, seperti itu. Oke, adakah lagi Bapak Ibu?
Pancar ka dulu tuh, pian kalau nanti. Oke. Nah itu, cerita hati-hati pian. Menggunakan perak. Nah makanya untuk menggunakan kalau emas memang tidak boleh sama sekali. Tapi kalau perak itu biasanya ada gram-gramannya. Itu kan masih halus tuh. Kalau perak masih boleh untuk perak. Apalagi perak sama campur masih boleh. Tapi untuk perak ini jawabannya berbeda dengan emas lah, karena harganya kalau peraknya sekarang berapa harganya? Kalau ulun kemarin tuh sampai 12.000, sekarang mungkin 25 ribuan kalau perak itu. Jadi itu kecil. Nah itu kalau cincin perak tuh jadi masalah. Yang diharamkan tuh cuman emas. Menggunakan cincin emas itu memang dilarang. Karena simbol kemewahan itu kalau perak kurang simbolnya. Kalau perak itu tuh kurang. Kalau neurosainsnya itu tuh kurang. Perak kurang kan, tapi yang ini perak nih ada terlalu mewah benar. Nah jadi kalau yang perak itu diharamkan digunakan gasan makanan, gasan piring, gasan cangkir, karena itu memerlukan banyak takarannya tuh. Nah kalau cincin kan sedikit. Jadi simbol kemewahannya itu bukan di cincinnya tuh, tapi di banyaknya, di besar itu. Nah kalau emas itu haluskah, ganalkah, dia tetap mewah. Makanya sekarang nih hampir berapa juta, 3 jutaan kah? Dua berapa tengah emas. Nah, makanya kalau perak stabilnya ada tapi benar. Nah, seperti itu. Jadi aman aja insyaallah. Pansar. Nggih. Nggih. Tapi kungan lah. Okay. Nah berkaitan dengan sekarang ini penyembelihan ayam, penyembelihan sapi dengan alat modern itu pakai disetrum dulu. Setrum. Jadi ada yang airnya itu ada muatan listrik. Banyunya itu ada muatan listrik. Ada yang memang pisaunya otomatis lah. Pisaunya tuh. Jadi untuk membacanya tuh sekalian. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Nah, makanya ada yang mengharamkan persembelihan modern. Karena ada yang mengatakan kadang mengucapkan bismillah. Karena itu bukan hewan liar. Jadi harus satu-satu. Nah, makanya ada yang ulun melihat itu digantungnya dulu. Lihat letaknya satu-satu. Nah, itu yang benar. Yang melihat kalau muslim itu gitu. Tapi kalau yang banyak itu satu. Jadi mesinnya bergerak. Mesinnya bergerak, hanya bergerak. Nah, tapi ada yang mengatakan itu pada ketika membunyikan mesin, menyalakan mesin itu dia harus mengucapkan nyebut bismillah. Tapi ada juga yang mengatakan matinya tuh di banyu. Dia mengatakan. Karena pada ketika di strum itu di situ matinya, bukan di sembelihannya. Nah, makanya untuk penyembelihan ini kan sama kayak kita menyembelih apa? Menyembelih itu cabur sekalinya. Nah, itu bangkai itu. Karena matinya itu bukan sembelih, tapi kan banyu lamas. Nah, ini yang ada ulun melihat pembahasan seperti itu. Jadi matinya itu bukan karena sembelih, karena matinya kena setrum banyu itu. Nah, makanya akhirnya ada ulun melihat satu alat yang digunakan oleh muslim digantungnya, tapi ini seorang menyembelih. Nah, ditataknya satu-satu. Itu yang ulun melihat. Banyak berapa puluh ayamnya digantungnya, kemudian disembelihnya. Itu yang bagus seperti itu. Jadi matinya itu bisa dipastikan karena sembelihan. Nah, sebetulnya. Jadi kalau modern di luar di Eropa sana ya jelas kayak itu. Makanya hati-hati tuh memakan yang ayam-ayam yang siap saji itu dalam Filipina itu haram bangkai. Nah, makanya itu termasuk kategori warok atau ihtiyat. Apalagi kita tahu sistem penyembelihan itu di apa. Nah, makanya kalau kita di Indonesia ini kan ini harus standar MUI ada.
Harus standar MUI ini halal, makanya nih halal. Makanya harus satu-satu menatapnya. Yang ulun lihat seperti itu, yang perkembangan terakhir. Kalau yang dulu itu kan dia efektivitas alat langsung perataan kartahu mati atau kada atau uratnya sebutin kita pagat. Kan harus orang menyembelih itu kan harus ada dua, uratnya harus urat pernapasannya sama urat makanannya. Harus dua, Mak. Nah, dia amunnya ayam gagah. Nah, itu yang menjadi masalah kena. Ini kan Pak berjalan alatnya, tatak sebutingannya. Itu kan pasti dimasukkan ke banyu. Nah, banyu itu ada muatan listrik dalam situ. Jadi matinya tuh di banyu, bukan di apalagi ini begagah. Nah, kalau yang digantunginya seorang menyembelih, itu kan mungkin begagah karena dia mengikuti. Jadi kepalanya itu digantung, menarik sini, tatak. Nah, seperti itu yang ulun lihat. Jadi kalau di Indonesia ini insya Allah aman. Jakarta ada standar MUI-nya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Ta'ala mengamalkan. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.